Pemirsa, indeks harga saham gabungan berhasil ditutup menguat 0,46%. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, IHSG sempat ditutup menguat 0,7% saat sesi 1, namun saat sesi 2 penguatannya berkurang menjadi 0,4%. Sentimen apa yang mempengaruhi pergerakan indeks hari ini dan bagaimana dengan nilai tukar rupiah? Mersi dan pemirsa, indeks harga saham gabungan pada perdagangan sesi kedua hari ini ditutup menguat. Namun Mersi, kalau kita melihat penguatannya hanya 0,4%, padahal sudah terjadi penurunan dalam 2 hari terakhir sebesar 3,4%. Pada hari ini IHSG tadi sempat menyentuh level 6.700, namun saat ini berada di level 6.684 pada penutupan. Untuk trading value atau nilai transaksi pada hari ini juga masih tergolong sepi karena biasanya bisa mencapai 14 triliunan, saat ini ditutup di level 8,9 triliunan. Mersi, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan secara sektoral, ada 3 sektor yang mendukung penguatan. Yang pertama ada indeks energi yang menguat 1,14%, kemudian ada industri dasar yang juga menguat 1%, dan juga industri menguatnya 0,64%. Tadi Anda sempat bertanya apa yang menyebabkan pergerakan IHSG penguatannya semakin tipis. Ini dikarenakan ada satu sentimen Mersi, yaitu sentimen yang berkaitan dengan emiten batu bara, yang mana ini terkait dengan Tiongkok yang saat ini semakin dekat dengan Australia. Karena Tiongkok memutuskan untuk membuka kembali impor batu bara dari Australia. Dan tentunya ini berdampak terhadap emiten batu bara di dalam negeri. Yang perlu kita ketahui juga, ini terkait dengan adanya pergerakan harga emiten batu bara. Kemarin memang sempat melemah sangat signifikan, pelemahannya rata-rata 3 hingga 4%, namun pada hari ini berhasil rebound dan juga memimpin penguatan pergerakan IHSG pada sore hari ini. Yang pertama kami pantau untuk Adaro, ini menguatnya 1,6%. Indika juga menguat 0,41%, dan juga Bayan Resources penguatannya sangat signifikan, Mersi, bahkan mencapai 7% pada perdagangan hari ini, dan juga PGN yang menguat 2,25%. Namun di satu sisi pergerakan indeks harga saham gabungan juga masih melihat bagaimana para investor yang wait and see terkait data ketenaga kerjaan di Amerika Serikat yang akan dirilis pada malam ini. Ditambah ada kebijakan hawkish the Fed di tahun 2023, meskipun ini sudah ditegaskan hawkishnya akan secara bertahap agar mencapai inflasi di level 2% di Amerika Serikat. Dan ini juga menyebabkan pergerakan bursa di regional, pergerakannya cukup mix namun didominasi penguatan, Mersi. Kita pantau bersama. Pada sore ini Nikkei menguat 0,59%, Hang Seng melemah 0,17%, dan juga Straits Times yang melemah 0,56%. Melihat ada sentimen tadi dan juga investor yang masih wait and see, pada pekan depan pergerakan indeks harga saham gabungan diprediksi masih ada potensi pelemahan, setidaknya akan ada di rentang 6.600 hingga 6.780. Mersi. Ya, Jessica, bagaimana dengan nilai tukar rupiah dan juga harga komoditas hari ini? Bagaimana posisinya di akhir perdagangan? Mersi, kalau kami pantau untuk pergerakan nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini masih terpantau melemah di level 15.600-an. Ini memang masih disebabkan sentimen The Fed yang masih hawkish, ditambah masih wait and see pada US data job atau adanya rilis terkait ketenaga kerjaan di Amerika Serikat yang akan disampaikan pada malam ini. Karena ini akan menjadi arah di bulan Februari. Apakah The Fed akan hawkish menaikkan suku bunga acuan atau akan lebih dovish nantinya ke depannya. Dan ini menyebabkan dan berpotensi pada pekan depan nilai tukar rupiah akan ada di rentang 15.610 hingga 15.650. Sentimen ini juga mempengaruhi harga komoditas spot gold yang menguat 0,15%, namun emas antam terpantau melemah 0,9%. Demikian laporan kami dari Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda, Mersi. Terima kasih Jessica Wulandari untuk laporan Anda langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Selamat kembali bertugas.